Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia ini dalam mata kuliah seminar Prodi Peternakan Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ruang seminar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kita akan menyelenggarakan sebuah seminar. Yang pertama adalah lokasi gedung atau tempat akan dilangsungkannya sebuah seminar. Pemilihan lokasi gedung untuk seminar ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap sukses atau tidaknya kegiatan seminar. Lokasi gedung seminar yang strategis dan representatif akan meningkatkan citra dari seminar itu sendiri. Lokasi yang dipilih ini sebaiknya mempunyai resiko yang kecil dalam hal kemacetan lalu lintas dan juga harus mempunyai banyak akses jalan dalam mencapai lokasi tersebut. Seandainya tempat seminar itu berada jauh di luar kota, kita harus memperhitungkan waktu dan jarak untuk mencapai lokasi seminar. Yang kedua adalah kelengkapan gedung dan ruang seminar. Kriteria pemilihan gedung dan ruang seminar lainnya adalah penilaian terhadap kelengkapan gedung dan ruang seminar. Apakah memenuhi standar yang diperlukan untuk pelaksanaan sebuah seminar ataukah tidak? Yang ketiga adalah biaya dan sewa gedung. Seandainya kita tidak menggunakan gedung milik sendiri untuk penyelenggaraan seminar, tentu pilihannya adalah menyewa gedung dari pihak lain. Kalau sudah ada ketetapan untuk menyewa sebuah gedung, maka panitia harus membuat perjanjian sewa-menyewa dengan pemilik gedung tersebut dan dijelaskan secara rinci agar tidak ada kesalahpahaman. Yang keempat adalah keamanan gedung. Keamanan lokasi tempat seminar ini akan mempengaruhi kenyamanan dari peserta seminar. Pihak panitia harus selalu berkoordinasi dengan pihak security agar keamanan lokasi gedung dan ruang seminar dapat terjaga dengan baik selama kegiatan seminar berlangsung. Yang kelima adalah parkir kendaraan. Ketersediaan tempat parkir bagi peserta dan panitia harus terjamin. Demikian juga keamanan dan keselamatan dari kendaraan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apakah ruang seminar yang baik? Ruang seminar yang baik adalah ruangan di mana orang-orang yang berada di dalamnya merasa nyaman, sehingga kita harus melakukan semua upaya untuk menciptakan rasa nyaman tersebut. Dalam mendesain sebuah ruang seminar, sebaiknya kita memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah desain ruangan. Apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau mendesain ruangan? Yang harus diperhatikan diantaranya adalah tata tempat. Kursi atau tempat duduk peserta ditata sedemikian rupa, sehingga semua hadirin tidak terhalang pandangannya. Hindari pemilihan ruangan yang memiliki banyak pilar atau tiang, karena ini bisa mengganggu pemandangan dan menyebabkan juga ruangan terlihat lebih sempit. Panggung untuk tempat duduk pemakalah, pembanding maupun moderator ini harus dibuat lebih tinggi posisinya jika dibandingkan dengan tempat duduk peserta. Ukuran dan penempatan backdrop di belakang panggung juga harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat terlihat dengan baik. Kalau pembicara menggunakan podium, maka tempatkan podium di mana pandangan dari peserta tidak terhalang apapun. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tata suara. Tata suara atau sound system yang baik ini harus ditunjang dengan akustik gedung yang sempurna, karena ini bisa memberikan dampak yang positif kepada peserta dan pembicara. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah tata cahaya. Penerangan ruangan atau tata cahaya atau yang kita biasa sebut dengan lighting ruangan ini harus cukup memadai, tidak terlalu terang maupun terlalu gelap ataupun tidak terlalu suram, sehingga peserta seminar betah berada di dalam ruangan tersebut.
Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah tata udara. Suhu udara atau temperatur yang ideal untuk suatu ruangan seminar ini berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua adalah dekorasi ruangan. Dekorasi ruangan ini harus diusahakan sesederhana mungkin dengan suasana yang sedikit lebih formal. Pada meja-meja tertentu seperti meja di atas panggung, meja tamu-tamu penting, dan meja penerima tamu, sebaiknya diletakkan karangan bunga atau buket seperlunya. Ini bertujuan untuk memperindah ruangan. Untuk penempatan spanduk, banner, dan sejenisnya di dalam ruangan, ini usahakan untuk dibatasi, sehingga tidak menimbulkan kesan terlalu ramai. Apabila di dalam ruangan terlalu banyak spanduk atau banner, ini bisa mengurangi konsentrasi para peserta seminar. Backdrop atau latar belakang panggung, selain sebagai dekorasi dan pemanis ruangan, dimanfaatkan untuk menampilkan tema atau judul seminar yang tengah diselenggarakan. Jadi backdrop ini juga sering menjadi sasaran fotografer, sehingga sebaiknya menggunakan warna atau bahan cat yang tidak memantulkan cahaya. Yang ketiga adalah kelengkapan ruangan. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk kelengkapan ruangan ini? Yang pertama adalah ruang khusus. Di tempat seminar berlangsung diperlukan suatu ruang khusus untuk pemakalah, moderator, atau tamu-tamu penting untuk beristirahat atau menunggu acara seminar dimulai. Kemudian fasilitas untuk penyandang cacat. Peserta seminar penyandang cacat memerlukan fasilitas-fasilitas khusus seperti jalur kursi roda, lift, dan lain sebagainya. Kemudian pembatas ruangan. Ada kalanya seminar ini akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil dan harus ada di ruangan yang terpisah. Untuk itu diperlukan pembatas ruangan yang segera dan dapat dipasang pada ruang seminar yang ada. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah tempat ibadah dan kamar kecil. Tempat ibadah dan kamar kecil ini harus ada dan sebaiknya tidak terlalu jauh dari ruangan seminar. Kemudian ruang makan. Untuk ruang makan, hendaknya jangan terlalu jauh dari ruang seminar. Kemudian yang berikutnya adalah meja snack. Meja snack dan minuman untuk peserta bisa ditempatkan terpisah dari ruang seminar, namun tentu tidak terlalu jauh dari lokasi seminar. Maksudnya ini agar peserta hanya mengambil makanan dan minuman saat cafe break saja. Kemudian fasilitas sambungan internet. Ada kalanya peserta seminar yang membutuhkan informasi dari jaringan internet. Biasanya tersedia di ruang seminar atau ruang khusus yang telah disediakan oleh panitia. Perangkat komputer untuk layanan ini bisa disediakan oleh pihak penyelenggara seminar. Kemudian kesiapan fasilitas dan petugas cleaning service. Selama seminar berlangsung harus ada petugas cleaning service yang selalu menjaga kebersihan dari ruang seminar. Dan ruang lain tentunya seperti ruang makan, kamar kecil, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian hal-hal lain, misalnya tersedia kotak saran, meja dan kursi cadangan, petunjuk arah, papan petunjuk seminar, dan lain sebagainya. Untuk suksesnya suatu seminar, ruang seminar tentu harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan, terutama diperlukan oleh pembicara atau presenter yang memaparkan makalahnya kepada para peserta. Fasilitas-fasilitas tersebut diantaranya adalah tata suara atau sound system. Tata suara di ruang seminar ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam sukses atau tidaknya sebuah seminar. Dengan tata suara yang baik, suara pembicara dapat ditangkap sempurna oleh peserta. Untuk itu, pastikan peralatan ini berfungsi dengan baik. Kemudian pengeras suara atau mikrofon. Ada dua jenis alat pengeras suara, yaitu mikrofon berkabel dan mikrofon tanpa kabel.
Mikrofon tersedia harus dalam jumlah yang cukup dan ditempatkan pada tempat yang tepat. Hindari untuk memindahkan mikrofon yang mempunyai kabel, karena dengan tindakan memindah-mindahkan mikrofon ini dapat mengganggu ketertiban jalannya seminar. Kemudian papan tulis kopi atau copyboard, lembaran kertas, proyektor atau overhead proyektor atau OPH. OPH ini biasanya berbentuk sebuah kotak yang dilengkapi dengan lampu yang dapat memancarkan gambar dari materi benda tembus pandang lainnya. Penggunaan OPH sebagai alat presentasi ini dirasa cukup efektif dan banyak dipakai sebelum ditemukannya peralatan presentasi elektronik. Film atau slide proyektor. Slide sangat populer digunakan untuk presentasi bisnis, pemerintahan, atau kemiliteran. Alat peraga ini gampang dan juga fleksibel digunakan. Slide-nya mudah dimasukkan dan diganti secara cepat, disesuaikan dengan keperluan. Slide proyektor ini dapat dioperasikan secara remote, sehingga pembicara dapat tetap berada dekat dengan layar tanpa harus bolak-balik mengganti slide. Kemudian televisi dan proyektor video. Penggunaan pesawat televisi dan video baik untuk menggunakan gambaran suatu konsep cerita hidup, tetapi ada baiknya juga mempertimbangkan daya lihat peserta ditinjau dari penerangan dan jarak. Kemudian alat presensi elektronik, layar atau screen, dan alat petunjuk atau pointer. Kadang-kadang pembicara perlu menggunakan alat petunjuk, dan kalau menggunakan tangan atau jari dianggap kurang sopan. Dan sekarang sudah ada alat petunjuk atau pointer yang dinamakan laser pointer yang dapat memancar, sehingga akan membuat seminar menjadi lebih efektif. Ada beberapa jenis pengaturan tempat duduk dalam ruangan seminar. Di antaranya adalah yang pertama U-shape style, yang kedua adalah classroom style, yang ketiga boardroom style, yang keempat theater style, dan yang kelima adalah banquet style. Seperti apa jenis pengaturan tempat duduk tersebut, kita akan bahas satu persatu. U-shape style. Kebanyakan ruang meeting di Indonesia didesain dengan menggunakan seating U-shape style ini, yaitu ruang meeting dengan pola bangku dan kursi yang berbentuk seperti huruf U. Bentuk huruf U ini biasanya digunakan untuk meeting medium dengan kapasitas peserta sekitar 20 orang, yang memudahkan sang pembicara untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dari setiap peserta yang ada. Dengan bentuk U-shape style ini, setiap peserta juga akan lebih mudah dalam berinteraksi antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya, karena bentuknya dengan konsep terbuka dan memudahkan setiap partisipan untuk berkontribusi. U-shape style ini juga lebih mengedepankan konsep kekeluargaan, karena meja dan kursinya yang memang sengaja didesain bersebelahan dan berseberangan. Konsep tempat duduk ini biasanya sangat disukai oleh rapat perusahaan atau tim-tim medium. Ruangan meeting dengan konsep U-shape style ini memang dapat meningkatkan interaksi dari setiap peserta. Dan peserta juga akan lebih fokus kepada satu pembicara yang bisa melihat ke setiap penjuru. Namun, sayangnya tidak semua ruangan dapat didesain menjadi U-shape style ini, karena keterbatasan space. Bisa dibilang, ruangan dengan desain U-shape style ini membutuhkan space ruangan yang besar untuk bisa mengakomodir setiap peserta. Classroom style. Layout ini ditata seperti ruang kelas, di mana para peserta akan duduk di kursi di belakang meja. Model ini sering dijumpai pada acara penataran, program diklat, dan lain-lain. Meskipun desain classroom ini memang bisa mengakomodir peserta lebih banyak dan juga maksimal, akan tetapi
Sayangnya, model classroom ini tidak bisa mengcover setiap partisipan yang hadir. Kenapa? Karena model classroom ini bisa jadi peserta yang duduk di paling belakang tidak fokus dan tidak bisa mendengar serta memperhatikan pembicara dengan maksimal. Karena adanya distraksi dan jarak yang cukup jauh dengan pembicara. Terlebih lagi, saat partisipan yang lain di depannya yang mengganggu, seluruh partisipan lain yang duduk di belakangnya pasti terdistraksi. Desain classroom ini memang efektif untuk kapasitas peserta yang sedikit sampai medium. Namun, jika dilakukan untuk meeting besar, desain classroom ini kurang maksimal karena tidak bisa menjangkau peserta yang paling belakang. Boardroom style. Boardroom style ini biasanya bisa menjangkau peserta sedikit sampai medium. Konsep ruangan boardroom ini biasanya menggunakan meja panjang yang berada di tengah-tengah para peserta yang duduk berhadapan. Tentunya, konsep tempat duduk ini dapat memaksimalkan komunikasi dan interaksi para peserta satu sama lain. Terutama itu karena konsep bangku yang berhadapan dapat dipastikan bahwa 90% dari peserta tersebut memiliki tingkat konsentrasi yang lebih maksimal untuk memperhatikan pembicara. Konsep boardroom ini dinilai lebih maksimal dan juga lebih efektif karena selain bisa meningkatkan interaksi, setiap peserta juga lebih mudah untuk mencatat berbagai hasil diskusi dan juga materi yang disampaikan. Namun sayangnya, desain boardroom ini tidak bisa memfasilitasi jumlah peserta yang terlampau banyak karena jangkauan dari ujung ke ujung yang terlalu jauh. Selain itu, untuk presentasi menggunakan layar atau proyektor juga harus diposisikan dengan maksimal dan sudah dipertimbangkan dengan baik dan memastikan setiap peserta dapat menjangkau pembicara dengan baik. Theater style. Untuk meeting kapasitas besar, theater style inilah yang paling sering digunakan dan menjadi alternatif yang paling tepat. Theater style bisa dibilang kurang lebih sama dengan classroom style, namun bedanya di bagian tengah para peserta ini disediakan jalanan terbuka yang memisahkan peserta yang duduk di sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Biasanya theater style ini hanya bisa diaplikasikan di ruangan yang berukuran besar untuk bisa mengakomodir setiap bagiannya. Biasanya juga theater style ini tidak memberikan fasilitas meja, sehingga kurang efektif untuk materi yang membutuhkan banyak catatan. Karena theater style ini hanya bisa diaplikasikan di tempat yang besar, oleh karena itu sangat dibutuhkan sound system, pencahayaan dan bahkan layar tambahan untuk memudahkan para peserta yang duduk di bangku paling atas atau paling belakang untuk tetap bisa mengikuti materi dari pembicara tersebut. Sayangnya juga dengan desain theater style ini biasanya interaksi para peserta terbatas dan bahkan minim. Oleh karena itu hanya terfokus pada pembicaranya saja dan menjadi pendengar yang pasif. Konsep bucket biasanya terdapat beberapa meja bulat dalam suatu ruangan besar. Guna untuk memisahkan setiap peserta menjadi satu meja bulat ini biasanya dilakukan dengan membagi setiap divisi, membagi tim diskusi atau memisahkan perbagian atau jabatan. Biasanya juga konsep bangket ini langsung dilanjutkan menjadi acara general yang melibatkan setiap peserta, mulai dari makan siang, makan malam, atau acara yang lainnya. Biasanya kalau acara kantor tersebut mengundang para petinggi perusahaan, pasti konsep bucket ini yang digunakan. Namun perlu diperhatikan bahwa kapasitas peserta per meja ini umumnya hanya 6-8 orang, tergantung dengan diameter meja yang disediakan. Nah, itu dia berbagai konsep seating yang ada di berbagai ruang meeting yang wajib kalian ketahui. Sebagian besar ruang meeting menawarkan konsep seating yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, kembali lagi dengan space yang tersedia.
karena tidak semua konsep seating dapat diaplikasikan di ruangan yang terbatas. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui dan mengerti berbagai konsep tata letak di ruangan meeting dan mempertimbangkan luas ruangan meeting yang akan disewa. Pastikan juga kapasitas ruangan, kapasitas peserta, dan juga seating tersebut sudah disesuaikan dengan baik. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai ruang seminar. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.